Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dan menyusui. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra dan rekan-rekan saya Fauzia Silmi dan Wardatun-Nisa Rahayu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Masa kehamilan yaitu masa di mana bertumbuhnya janin. Oleh karena itu, ibu yang sedang hamil memerlukan tambahan gizi dalam makanannya. Kesehatan bayi tergantung dari kesehatan ibunya, terutama pada masa hamil. Makanan dengan gizi seimbang adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Kebutuhan nutrien akan meningkat selama hamil, namun tidak semua kebutuhan nutrien meningkat secara proporsional. Faktor yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor ekonomi, yang keempat ada faktor pengetahuan, yang kelima ada faktor mitos, yang keenam ada faktor kebudayaan, yang ketujuh ada faktor usia, dan yang terakhir ada faktor keyakinan. Kebutuhan nutrisi ibu hamil berdasarkan trimester. Trimester pertama yaitu minggu ke-1 hingga minggu ke-13. Kebutuhan gizi masih tetap biasa. Trimester kedua yaitu minggu ke-13 hingga minggu ke-26, di mana pertumbuhan janin cepat dan ibu memerlukan tambahan kalori sebesar lebih dari 285 dan protein lebih tinggi dari biasanya menjadi 1,5 gram per kilogram berat badan. Trimester ketiga yaitu minggu ke-27 hingga lahir. Kalori sama dengan trimester kedua, tetapi protein naik menjadi 2 gram per kilogram berat badan. Dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil. 1. Anemia gizi besi. Kekurangan zat besi banyak terdapat di Indonesia sehingga ibu hamil dianjurkan agar mengkonsumsi tambahan zat besi atau makanan yang mengandung zat besi seperti ati ayam, kacang-kacangan, daging merah, kacang kedelai, sereal, dan lain-lain. 2. Kenaikan berat badan yang rendah selama hamil. Di negara maju, rata-rata kenaikan berat badan selama hamil 12-14 kg. Bila ibu hamil mengalami kurang gizi, maka kenaikan berat badan hanya 7-8 kg dan akan berakibat melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Tapi, berdasarkan perkembangan teknik, juga disampaikan bahwa ternyata penambahan berat badan selama kehamilan tidak terlalu mempengaruhi berat badan janin. Karena ada kalanya ibu yang penambahan berat badannya cukup, ternyata berat badan janinnya masih kurang. Dan ada juga ibu yang penambahan berat badannya kurang selama kehamilan, tapi berat badan janinnya sesuai. 3. Ngidam atau pica dan mual muntah berlebihan selama kehamilan atau hiperemesis gravidarum memerlukan penanganan khusus. Namun, biasanya hiperemesis ini hanya terjadi pada awal-awal kehamilan saat kebutuhan gizi janin belum terlalu besar. 4. Peningkatan berat badan selama kehamilan. Kenaikan berat badan rata-rata selama kehamilan yaitu 9-13,5 kg. Kenaikan bervariasi pada masing-masing wanita dan bergantung pada faktor bayi, keadaan plasenta, cairan amnion, penambahan sirkulasi darah, penambahan cadangan ibu baik dalam bentuk protein maupun lemak, untuk keperluan melahirkan maupun menyusui. Penambahan berat badan per trimester pertama kenaikan hanya sedikit antara 0,7 sampai 1,4 kg. Pada trimester selanjutnya akan terjadi kenaikan berat badan yang dikatakan teratur, yaitu 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. 5.
Kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Asupan gizi yang buruk akan menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan ibu juga bayi yang dikandungnya. Misalnya sang ibu bisa menderita anemia dan kurang gizi, sedangkan pada bayi bisa berupa berat badan lahir rendah, prematur, bahkan sampai keguguran. Adapun nutrisi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan yaitu 1. Kalori atau energi, 2. Protein, 3. Asam folat, 4. Zat besi, 5. Ginseng, 6. Kalsium, 7. Vitamin A, 8. Vitamin C, 9. Cairan, 10. Natrium atau garam. Makanan yang harus dihindari ibu hamil. Ada beberapa jenis makanan yang harus dihindari dan dikurangi mengkonsumsinya selama hamil. Yang pertama, hindari makan daging maupun telur yang dimasak setengah matang atau dalam kondisi mentah. Bakteri maupun parasit biasanya belum mati sebelum berada dalam suhu mendidih atau di atas 90 derajat Celcius, sehingga dapat membahayakan janin maupun ibunya. Yang kedua, hindari minum susu yang berasal dari kambing atau produk susu lainnya yang tidak melalui proses pasteurisasi. Dikhawatirkan membawa bakteri yang sangat berbahaya terhadap plasenta dan pertumbuhan janin. Yang ketiga, hindari makan buah-buahan yang panas seperti durian dan nanas karena dapat mengganggu pertumbuhan janin dan bahkan bisa menyebabkan keguguran. Yang keempat, jangan minum minuman yang beralkohol maupun yang mengandung kafein seperti kopi karena akan mempengaruhi kesehatan maupun perkembangan janin. Yang kelima, sebaiknya hindari atau jauhi asap rokok karena dapat mengganggu kesehatan janin. Kebutuhan nutrisi selama menyusui. Yang pertama ada kalori. Pemasukan kalori yang tidak cukup bisa mengurangi volume air susu. Bagaimanapun juga kualitas sisa susu secara umum tidak terganggu. Ibu menyusui harus menambah pemasukan kalorinya mencapai 200 kalori melebihi kebutuhan kehamilan. Yang kedua ada protein. Pemasukan protein cukup penting selesai menyusui karena protein adalah komponen yang penting dari air susu ibu. Pemasukan 65 gram per hari selama 6 bulan menyusui dan 62 gram per hari direkomendasikan selama 6 bulan kedua, seperti di masa kehamilan. Itu sangat penting bahwa cukup mengkonsumsi protein non-kalori untuk mencegah protein sumber energi. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium juga nutrisi penting dalam memproduksi air susu. Keperluan selama menyusui sama dengan kebutuhan selama kehamilan, yaitu 1200 mg per hari. Yang keempat ada cairan. Cairan sangat penting selama menyusui karena ketidakcukupan pemasukan cairan bisa mengurangi volume susu. Direkomendasikan pemasukan air sekitar 8-10 gelas tiap hari. Pengaruh status nutrisi bagi ibu menyusui. Kebutuhan nutrisi selama laktasi didasarkan pada kandungan nutrisi air susu dan jumlah nutrisi penghasil susu. Ibu menyusui disarankan memperoleh tambahan zat makanan sebanyak 800 kalori yang digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.